Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman la ya'tadi ala ahli mamlakati, subhanaman la yakhudu ahlal ardi bi alwanil azab, subhana raufur rahim. Allahumma ij'ali fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman, innaka ala kulli syai'in qadir. Sahabat-sahabatku yang mulia, teman-temanku yang berbahagia dan selalu penuh semangat. Kita akan mendiskusikan tentang dua investasi dunia dan investasi akhirat, serta ketiga tentang kemungkinan kita bisa menggabungkan dua. Jadi kita akan mendapatkan dunianya atau lahiriahnya, yaitu keuntungan, yaitu laba, kemudian tanah, surat berharga, deposito, dan berbagai keuntungan lain yang real atau berjangka, baik jangka pendek, jangka panjang, yang bisa dijadikan jaminan. Kemudian yang kedua, investasi akhirat atau investasi batin. Investasi batin ini adalah investasi yang hasilnya tidak dirasakan sekarang, tidak didapat sekarang, tidak diraih sekarang, namun akan diraih saat kita di alam akhirat, saat kita di alam barzah, di alam di mana amal-amal itu, hasil investasi akhirat itu akan membantu kita, menolong kita, meningkatkan maqam kita, menyelamatkan kita, dan membahagiakan kita. Nah, Anda sebagai mahasiswa, ya saya sebagai guru, aktivitas kita sementara ini dalam jangka waktu yang terbatas adalah belajar, berdiskusi, menulis, membaca buku, melakukan tafakur, berdebat, ya, kemudian meneliti dan mengabdi. Apa yang Anda lakukan, saya juga lakukan. Nah, bagaimana agar kegiatan kita ini tidak hanya berdampak saat ini saja, tidak hanya menghasilkan output ya duniawiyah, output yang bisa dirasakan dalam masa belajar tersebut. Output lahiriahnya yaitu bahwa dalam sekian tahun, 4 tahun, 5 tahun tuh Anda akan menjadi semakin pintar, berwawasan, bijak, memiliki ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu, wawasan-wawasan itu membuat Anda percaya diri, membuat Anda menuliskan ya sesuatu gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat, membuat Anda memiliki modal sosial. Modal sosial itu yaitu ijazah, tanda kelulusan Anda yang bisa Anda gunakan untuk melamar pekerjaan, kemudian keahlian Anda yang bisa Anda gunakan untuk menulis, ya, yang dimana tulisan itu akan dibeli, dihargai, atau Anda memiliki gagasan yang kemudian gagasan itu Anda aktualisasikan menjadi beragam bentuk. Gagasan Anda kan lahir dari wawasan Anda, dari ilmu Anda, yang kemudian berbentuk misalnya website, misalnya jurnal, misalnya buku, misalnya proyek, misalnya rencana-rencana, atau proposal, atau perusahaan, atau institusi, atau yayasan, pesantren, sekolah. Itu kan gagasan yang konkret, yang menghasilkan. Atau juga misalnya pabrik, toko, itu kan lahir akumulasi dari apa yang Anda miliki. Mental Anda sudah diisi,
sudah luas dan dalam. Karena selama belajar idealnya kita tidak hanya memahami teori ya, memahami kaidah-kaidah, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, tapi juga kita mempraktekkan. Apapun seluruh ilmu itu harus dipraktekkan. Tidak ada ilmu yang tidak bisa dipraktekkan. Bahkan ilmu metafisika sekalipun Anda praktekkan dengan menulis, dengan berdebat, dengan berdiskusi, dengan menyusun kalimat-kalimat atau tulisan-tulisan yang mencerahkan. Apalagi ilmu-ilmu seperti fikih, ya, ilmu fikih itu kan praktek semua, ilmu usul fikih. Kemudian tafsir, prakteknya itu menulis tafsir, berdebat tentang tafsir, dan sebagainya. Nah, ilmu ini kemudian terakumulasi dalam diri Anda dan menghasilkan berbagai kebijakan. Anda menjadi bijak, kreatif, berani, percaya diri, optimis, selalu bersemangat, pandai berkomunikasi, pandai berkolaborasi, pandai bernegosiasi, sabar, tekun, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mudan, hanya berdasarkan mood. Nah, walhasil akhir, misalnya dari hasil dari jangka pendek 5 tahun, 4 tahun kuliah itu, yaitu Anda menjadi seorang bijak, bajik, ya, seorang ahli bijak, sekaligus juga pelaku kebajikan. Maka karya Anda, proyek Anda, apakah tulisan, apakah proyek, ya, apakah apapun bentuknya, yang aktual, yang konkret, yang menghasilkan, ya, yang membuahkan laba, itu kita bisa gandakan laba itu. Jadi bukan hanya laba itu diraih saja di dunia saja, tapi kita juga kalau misalnya niat yang pertama adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niatnya untuk berdedikasi kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara dan bangsa. Niatnya untuk mewariskan legasi, mewariskan keteladanan, kontribusi yang bermanfaat bagi sebanyak orang. Kemudian juga Anda selalu merawatnya, memperbaikinya, ya, melakukan islah. Kalau ada virus-virus yang akan menggerogoti amal Anda, apakah virus itu penyelewengan niat, virus itu apakah tarikan-tarikan dunia, Anda selalu merawat, menjaga, terbimbing Anda mencari pembimbing dari Allah, dari Rasul, juga para ulama. Maka Anda akan mendapatkan dua buah. Jadi pertama, keuntungan di dunia dengan manifestasi yang beragam, juga amal Anda itu dinilai sebagai amal solehah, sebagai amal yang abadi, yang lestari, yang akan mengantarkan Anda pada kebahagiaan akhirat. Namun kalau kita, Anda, atau siapapun hanya melakukan itu untuk kepentingan sesaat, misalnya hanya untuk ingin dihormati, ingin dibanggakan, ingin dipuji, dipuja, hanya untuk keuntungan sesaat saat itu, hanya untuk meraih, mengantarkan Anda pada keinginan yang ya seketika, kemudian apalagi tidak ikhlas, tidak tulus, tidak memiliki nilai-nilai sosial, tidak berkontribusi pada masyarakat, menikmatinya untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri, nah, maka itu akan hanya, menurut saya, buahnya hanyalah amal-amal itu adalah amal-amal lahiriah saja, tidak mengandung amal batiniah. Amal lahiriah itu sekalipun misalnya duniawiyah, tapi juga akan menjadi amal batiniah kalau memang diniatkan untuk Allah, ya, tulus dirawat niatnya,
kemudian diluaskan maslahatnya, diluaskan kontribusinya, bukan hanya untuk lingkaran kecil keluarga, tapi untuk masyarakat. Kemudian diniatkan untuk menjadi legasi bagi keluarga Anda, legasi bagi yang lain. Apalagi legasi itu legasi yang memang universal. Misalnya keilmuan, keterampilan, skill, keahlian, dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.